Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awet Irawanda. Saya adalah owner dari Caesar Apparel Sukabumi. Awalnya sebenarnya ketidakpuasan terhadap fashion yang ada pada waktu itu, yang kebetulan saya sih hidup di luar negeri sana gitu kan, karena mungkin fashion ini juga berasal dari sana. Cuman untuk lokal sendiri sih sebenarnya kiblat saya awalnya dulu minta The Virgin. Pada waktu itu masih The Rock sebenarnya, belum The Virgin. Ketika turun dia nanya, misalnya, baju itu saya pakai kan keringetan, nggak apa-apa, saya bayar. Kita yang terhebat dan terkuat. Caesar itu berdiri kurang lebih sekitar tahun 2003. Awalnya cuman bermodal dengan uang 300.000. Produksi untuk waktu itu sih sekitar dapat selusin kalau nggak salah, dan diputar dan sampai sekarang masih terus bertahan, struggle sampai mungkin saat ini dikenal masyarakat. Awalnya sebenarnya ketidakpuasan terhadap fashion yang ada pada waktu itu, yang kebetulan saya sih hidup di genre yang kulturnya dari jalanan gitu, dari mulai musik, skateboard dan freestyle lainnya. Nah, nggak ada pada waktu itu mungkin yang saya pengen bikin yang fashion yang seperti ini, dan akhirnya mencobalah buat satu baju dulu, awalnya baju dulu yang hanya untuk dipakai gitu. Nah, kebetulan ketika saya buat satu itu, ternyata banyak teman-teman responnya itu baju dari mana gitu. Dan saya masih ingat pembeli pertama itu namanya Edo. Dan bajunya sampai sekarang ada sih, diabadikan, saya ambil balik lagi tuh. Seperti itu. Sebenarnya menjadi nilai positif juga sih untuk si Nir Sukabumi ini. Perkembangannya tuh mulai tumbuh gitu, banyak pemain baru juga, termasuk kesadaran orang-orang Sukabumi ini, termasuk orang yang loyal terhadap fashion street yang lokal terutama. Basicnya sih rock ya, karena awalnya saya kesukaannya ya dari itu sendiri, karena saya lebih awalnya mungkin ngejual idealisme supaya dinikmati pasar, dan waktu itu mungkin segmen ini yang sedang in mungkin ya, dan sampai sekarang masih bertahan sih. Pas awal saya membuat sih emang saya kerjain sendiri, dari mulai desain, terus pergi beli bahan ke tempat jahit, dan sampai kegiatan mendistribusikan dan menjual pun dulu sendiri. Tapi kan berjalan dengan seiringnya waktu juga banyak potensi lokal dan yang kita bisa ajak kerjasama gitu, dari mulai si desainer, tukang gambar, dan ya tukang jahit. Akhirnya kita melibatkan banyak orang juga di Sukabumi. Sebenarnya referensi yang kita buat itu ya awalnya nggak jauh sih, sebenarnya basicnya dari luar negeri sana gitu kan, karena mungkin fashion ini juga berasal dari sana. Cuman untuk lokal sendiri sih sebenarnya kiblat saya awalnya dulu tertarik membuat bisnis ini dari brandnya si 347 gitu dulu awalnya. Terus sementara untuk pesaing sih sebenarnya ada satu poin yang mungkin bisa diambil, yaitu kita harus menciptakan unique selling point dari brand yang kita buat gitu. Jadi misalnya orang-orang membuat produk clothing sama gitu, tapi ya kita bikin nih sisi pembeda gitu dibanding clothing lain yang tidak dapat dimiliki oleh clothing lain, sehingga orang mau nyari produk kita. Salah satunya sih kita banyak kerjasama dengan komunitas, dan kita juga sudah mengendorse beberapa brand ambassador itu ya, salah satunya band-band seperti Republik Cinta Manajemen gitu kan, ada The Virgin gitu, ada dulu The Rock, Otak, J-Rock, Garasi juga, dan
mungkin untuk lokalnya sendiri sih kita mengendorse artis-artis lokal seperti pemain skateboard gitu, ada Wanda juga, ada Mang Ewin. Jadi menurut saya itu untuk segmentasi pengimagean si brand itu sendiri. Nah itu sih sebenarnya awalnya ketika kebetulan karena saya pelaku sendiri main band juga gitu, kita pernah jadi openingnya mereka, dan mereka tuh ketika turun melihat produk yang kita pakai. Nah itu ada cerita lucu sebenarnya, ketemu dengan si Mita The Virgin pada waktu itu masih The Rock sebenarnya, belum The Virgin. Ketika turun dia nanya misalnya dari mana katanya, ngobrol terus ngelihat itu produk baju dari mana ya, oh ada dari Sukabumi. Saya nggak cerita itu punya saya itu awalnya. Oh ada di Sukabumi, oh ya boleh deh minta kontaknya, nanti saya pengen main di sana, saya suka desainnya. Dan di situ pula dia mas baju itu saya pakai kan keringetan, nggak apa-apa saya bayar. Nah akhirnya dibayar, dan dari situ terjalin hubungan deh. Dia datang ke Sukabumi, saya tunjukin toko, waktu itu toko masih di Baldes, di Jalan Baladesa. saya tusuk ini tokonya, dia diem di luar gitu. Cuman dia ketika masuk ke dalam nanya, ownernya mana gitu ya, kerjaan itu yang di luar. Nah akhirnya dari situ nyambung lah sama Mas Dani, karena mungkin konsepnya sama dengan apa yang mereka tawarkan untuk penampilan band mereka. Kebetulan waktu itu mungkin sebenarnya di kala era J-Rock dan lain-lainnya itu media sosial belum berjalan, tapi menjadi brand image-nya tuh bagus itu untuk kitanya. Nah, semua berasa banget itu ketika eranya The Virgin. Ya salah satunya ketika mereka pakai untuk misalnya salah satu acara TV seperti Dahsyat atau Inbox pada waktu yang lagi tren, dia pakai, beberapa menit kemudian fansnya udah banyak yang telepon, mas saya mau yang dipakai mereka gitu. Akhirnya kita kirim gitu secara online. Suka dukanya banyak sekali sih sebenarnya. Cuman kan awalnya juga saya juga tidak pernah menyangka bahwa si brand ini akan sebesar ini, karena pada waktu itu produksi cuma 300.000, akhirnya ya ada untung, diputerin sampai memang besar, dan akhirnya sebesar ini. Kalau suka dukanya sih sebenarnya banyak. Itu salah satunya sih ada pesan buat kawan-kawan juga ketika main bisnis ini, ketika memiliki distributor yang di luar kota harus dipastikan keamanannya, karena pasti banyak itu kejadian yang distributor yang nakal ya, termasuk banyak ketipu inilah. Itu udahlah jadiin semangat aja untuk tetap berkarya lagi. Menurut saya sekarang karena dengan adanya si digital ini kan, ketika orang tuh bisa mendapatkan produk kita tidak hanya yang dari Sukabumi aja gitu. Ya alhamdulillah dari itu aja kita udah bisa sampai ke luar negeri gitu, karena ngelihat dari situ bisa untuk belanja gitu istilahnya. Wah itu sangat berasa sekali sebenarnya ngedropnya gitu kan ya, ngedrop karena mungkin si orang-orang juga karena kita kan bergelunya di fashion gitu, fashion karena sesuatu yang dipakai untuk, mungkin orang ada yang dipakai untuk show off gitu kan, ketika menggunakannya orang-orang kan jarang keluar, jadi mungkin buat apa beli produk juga, karena kita kan cuman di rumah aja gitu, jadi bener-bener lumayan berasa banget. Nah solusinya sebenarnya kita mengamankan diri sendirinya, itu adalah salah satunya memproduksi produk-produk yang sekiranya ini bakal bisa memacu penjualan dan tidak menumpuk gitu, tidak jadi mengurangi kerugian. Jadi misalnya kayak sekarang kan ada tiba-tiba jadi produksi masker gitu kan, itu ya yang membuat salah satu yang dulu tidak pernah produksi itu tapi sekarang jadi produksi gitu, kayak seperti itu. Sebenarnya sih ya istilahnya pengen terus membesarkan ini, dan sebenarnya sih saya punya cita-cita pengen memiliki sebuah, bukan sekolah, mungkin ada fasilitas gratis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk belajar tentang ilmu yang saya jalan ini. Misalnya
untuk komputernya mungkin teman-teman yang putus sekolah bisa belajar untuk menggambar gitu kan. Akhirnya mereka tidak hanya ketika putus sekolah tuh harus kerja kemana, ya udah sekarang ciptakan lapangan kerja sendiri gitu. Seperti itu. Sebenarnya kalau untuk anak-anak muda sekarang sebenarnya sudah lebih enak gitu ya untuk memanfaatkan media sosial, untuk memanfaatkan digital platform tadi. Seperti misalnya kita sekarang aja apa ini di rumah, punya bahan apa nih di rumah gitu kan, bisa aja tinggal searching YouTube, kreativitasannya kita diolah dari situ aja. Belajarnya tidak mesti belajar yang langsung dari door to door gitu, kita ngelihat aja dari YouTube dan diterapkan untuk kita bisa jualan juga. Saya Wet Irawanda dari Sister Apparel, bangga di Kabisa Fest 2020 online series. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat hadapi hidup ini. Fighting.